Eh, Saya pindah bisa, Oke, Ibnu saya pindah bisa juga menunjuk cuy. siapa yang moderator? Silakan. Siapa moderator tak? Mungkin bisa terangkat moderator. Bisa semua, tidak ada yang tidak bisa. Nah, jadi pemakalan menunjuk moderator. Silakan. Dan moderator sebentar menunjuk yang baca doa dan baca salawat. Oke, Bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di pertemuan kali ini pada mata kuliah Madzhab Tafsir wa Manahij yang pada sore hari ini dalam puasa Ramadan. Insyaallah kita akan membahas mengenai latar belakang munculnya metode pendekatan dan corak tafsir serta perkembangannya. Nah, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kita, Dr. Haji Muhammad Irfan, THI. Kemudian ucapkan terima kasih juga kepada kehadiran dan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Sebelum kita melangkah untuk mendiskusikan mengenai tema kita kali ini, kami menunjuk saudara Ustaz Wandi Halim untuk membuka pelajaran kita sore hari ini. Kepada Ustaz, saya persilakan. Baik, untuk lebih berberkahnya pertemuan kita kali ini, mari kita memulai perkuliahan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melanjutkan dengan surah Al-Fatihah, miftahu kulli khair, Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca salawat. Saya persilakan kepada Ustaz Andi Baso Muhammad Jibril. Salawat itu sudah ada Ah, bertanya, ada oh bertanya yes, sambil menunggu, siap. baru salawat sambil Oh efisiensi yes. waktu. Silakan presentasi Oh, 15 menit saja. Ya, oke, Bismillah. kita persilakan kepada Ustaz Ibnu Furqan Said untuk mempresentasikan makalahnya. Saya persilakan. Bismillah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pemateri pada hari ini. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada kesempatan kali ini adapun materi yang saya akan bahas itu tentang latar belakang munculnya metode, pendekatan, corak, tafsir, serta perkembangannya. Baik, pertama-tama kita masuk kepada latar belakang. Berbicara tentang metode, corak, dan pendekatan tentu itu tidak lepas dari penafsiran sendiri. Karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa sebagai bayan atau penjelas, karena sejak awal Al-Quran ini memperkenalkan dirinya sebagai kitab yang memberikan perubahan positif dan mengarahkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Ini sebagaimana tercantum dalam Quran surah Ibrahim ayat 1 yang bunyi Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaihi litukhrijal linnasi min dhulumatil nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hakim, yang artinya
Alif Lam Ra, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Maka dengan ini Al-Quran dijadikan sebagai alternatif pengganti usaha manusia, yakni sebagai pendorong dan pemandu dalam mengarahkan manusia kepada hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam saat ini tidaklah mungkin sampai kepada seperangkat isi Al-Quran begitu mendalam tanpa memahaminya, mengetahui isinya, serta prinsip-prinsip yang ditampungnya. Dan ini yang dinamakan ilmu tafsir dalam menyingkap dan menerangkan maksud dari Al-Quran tersebut. Seiring berkembangnya zaman dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai elemen kunci yang mendasari pemahaman firman Allah pada konteks zaman, baik itu secara politik, ekonomi, sosial, kultural, dan intelektual. Maka sejak itu para sahabat menggunakan bermacam sumber untuk menelaah dan menafsirkan Al-Quran, di antaranya menggunakan pendekatan ayat-ayat yang dijelaskan oleh ayat-ayat, ataupun juga penghimpun dari hadis Nabi, bahkan penghimpunan tradisi-tradisi dari ahli kitab. Kemudian masuk pada masa tabi'in, kebutuhan tafsir terus meningkat, sehingga generasi selanjutnya harus bergantung pada teks-teks dan laporan lisan dari tangan kedua, yakni diperoleh pada hadis ataupun asarnya. Di zaman modern ini, para cendekiawan Muslim terus mengkaji penafsiran Al-Quran secara keseluruhan, serta hubungan antar teks-teks Al-Quran yang khusus. Dengan demikian, para cendekiawan menggambarkan tafsir melihatkan konsep mengenai karakteristik, kebahasan, dan makna yang memberikan cara baru dalam memahami Al-Quran dengan baik. Maka Betul, tidak tadi heran kuliah jika membaca makalah di. Betul ada slide-nya Ibnu, tapi saya lihat dibaca di makalah apa? Bukan dipresentasikan. Coba dipresentasikan. Ubah dengan bahasa lisan. Ya. Saya lihat juga matanya tadi lain dilihat. Ya. Silakan. Bismillah. hal inilah dengan demikian maka penulis akan mengangkat sebuah judul yang bertemakan tentang sejarah perkembangan metode pendekatan corak penafsiran. Melihat kondisi perkembangan zaman, bagaimana metode itu lahir, pendekatan serta corak tafsir itu sendiri. Kemudian adapun yang menjadi rumusan masalah pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian dari metode pendekatan dan corak tafsir serta karakteristiknya. Kemudian yang kedua itu latar belakang perkembangan metode tafsir, pendekatan, dan corak tafsir. Kemudian menjadi tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui apa pengertian dari metode, pendekatan, dan corak tafsir serta karakteristiknya. Kemudian yang kedua untuk mengetahui latar belakang perkembangan metode, pendekatan, serta corak tafsir. Nah, ini salah satu sistematika pembahasan yang akan dibahas nanti. Itu kita lihat di slide bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ya, sebelum kita mengarah ke latar belakang, sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana metode itu, pendekatan, corak tafsir, serta bentuk karakteristiknya. Berbicara tentang metode tafsir, tentu kita pahami secara bersama, metode itu kan berasal dari bahasa Yunani, ya, artinya metodos, atau teratur, jalan, atau cara atau jalan. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah metode. Jadi kemudian dalam bahasa Arab itu diterjemahkan sebagai thoriqah atau manhaj. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang teratur dan berpikir dengan baik untuk mencapai maksud yang dituju pada kajian disiplin ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kalau kita ke bawah kepada tafsir, yakni metode tafsir ini itu merupakan satu jalan yang ditempuh untuk menggapai hasil yang dituju berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan metode tersebut, maka kita akan mengetahui bagaimana pedoman ataupun kaidah yang dikuasai.
Selanjutnya pendekatan tafsir. Maaf. Metode tafsir ini itu terbagi menjadi 4 ya. Pertama, metode ijmali. Nah, ini metode yang bersifat global atau ringkas. Penafsiran yang fokus kepada kata-kata yang asing kemudian dijelaskan pula inti dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua itu metode tahlili. Ya. Tentu kita ketahui secara bersama bahwa metode tahlil ini adalah suatu metode yang menggambarkan penafsiran secara rinci. Adapun cara dalam menafsirkan metode ini yakni mengungkap makna di balik teks secara berurutan atau sesuai dengan susunan ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian metode maudhui. Nah, metode maudhui ini suatu atau dikenal juga dengan istilah metode tematik ya. Artinya kita berfokus kepada judul tema yang akan kita gaji. Kemudian metode muqarran. Nah, ini sudah tidak asing bagi kita, yakni metode perbandingan. Kemudian yang kedua pendekatan tafsir. Berbicara tentang pendekatan tafsir, ini pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang ditemukan dalam satu bidang guna memahami satu. Jadi kalau kita bawa kepada tafsir, ini yaitu cara pandang seseorang untuk bagaimana menafsirkan Al-Quran. Baik itu kita lihat dari riwayat ataupun birra'i. Seperti itu. Tapi di sisi lain juga termasuk Abdullah Said itu mengkategorikan pendekatan itu ada 5. Yang pertama linguistik, pendekatan berbasis logika. Yang kedua pendekatan berbasis logika. Kemudian pendekatan berbasis tasawuf, pendekatan riwayat, dan pendekatan kontekstual. Kemudian corak tafsir. Corak tafsir ini itu bisa kita kenal sebagai nuansa atau corak yang bagaimana ciri khas suatu penafsiran. Contohnya corak lugawi, filsafat, corak ilmiah, corak fikih, dan corak tasawuf. Kita masuk kepada latar belakang pembahasan. Jadi fenomena penafsiran Al-Quran senantiasa mengalami perkembangan zaman. Rasulullah SAW sebagai seorang mufasir pertama yang menerima ayat Al-Quran, kemudian menyampaikan langsung kepada para sahabat dan menafsirkan apa yang penting untuk ditafsirkan. Setelah sepeninggalan Nabi, para sahabat tabi'in generasi selanjutnya, kebanyakan dari mereka menafsirkan Al-Quran melalui perwayatan yang dinukilkan kepada Rasulullah SAW. Penafsiran salah satu metode yang dilakukan Rasulullah SAW pada masa hidupnya ketika para sahabat bertanya bagaimana penafsirannya, itu kadang belum menafsirkan bisa melalui qauliyah, takriri, ataupun fi'aliyah itu sendiri. Jadi itulah salah satu metode penafsiran Rasulullah pada zamannya. Jadi seiring perkembangan zaman, interpretasi ayat Quran itu bersifat umum dan tidak memberikan rincian cukup ini pada zaman Rasulullah. Kemudian dalam menafsirkan hal tersebut, umumnya sulit untuk menemukan uraian yang secara rinci, sehingga tidak salah jika metode ijmali ini adalah salah satu metode yang pertama diterapkan. Ini salah satu metode yang pertama diterapkan pada zaman Rasulullah. Kemudian pada metode ini dikembangkan dan digunakan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jalain, oleh Al-Migrain dalam kitabnya Al-Tafsir. Kemudian dilanjutkan oleh metode tahlili yang berbentuk bil ma'sur, dan penafsiran ini dikembangkan lebih lanjut menjadi bentuk birra'i. Setelah itu tafsir kemudian berkembang besar menjadi khusus pada kajian aspek tertentu seperti fikih, tasawuf, bahasa, dan lainnya. Dengan demikian corak-corak serupa di zaman modern ini dapat dikatakan penyebab lahirnya tafsir maudhui yang dikenal dengan metode maudhui atau tematik. Kemudian muncul metode muqarrin. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan munculnya karangan kitab-kitab yang menjelaskan ayat-ayat redaksi yang serupa, misalnya Durat At-Tanzil wal Murad wa Ta'wil karya Khatib Al-Iskafi, kemudian Al-Burhan fi Tawjih Mutasyabih Al-Quran karya Al-Tajal Qurra Al-Kalami, dan
terakhir muncullah maf'ul madhi. Kemudian salah satu awal munculnya corak tafsir itu bisa kita lihat pada masa akhir Bani Umayyah hingga awal masa Bani Abbasiyah. Itu mulai bermunculan bentuk-bentuk corak penafsiran sebagai tanda keemasan dan pemerintahan Khalifah Abbasiyah kelima, yakni Harun ar-Rasyid. Kemudian dikembangkan pula khalifah berikutnya, yaitu Al-Makmum. Adapun perkembangan pesat di kalangan umat Islam pada abad belakangan yaitu ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu bahasa sastra dan filsafat. Kemudian setelah itu banyak yang tertarik mempelajari segala bidang keilmuan. Maka kemudian mereka menggunakan landasan ilmunya sebagai kerangka pemahaman Al-Quran dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Maka hal ini selaras dengan pendekatan tafsir yang digunakan hingga pada akhirnya menghasilkan nuansa tafsir yang diinginkan. Kemudian dalam pendekatan seorang fasir tentu itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana ayatnya relevan saat menafsirkan. Apakah ayat itu bisa digunakan dalam pendekatan berbasis linguistik, logika, tasawuf, riwayat, atau bahkan kontekstual. Jadi itulah apa yang saya bisa presentasikan. Adapun yang menjadi kesimpulan pada pembahasan kali ini, yaitu kita pahami secara bersama bahwa metodologi dan pendekatan corak itu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dengan demikian, ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu yang tidak lepas dari suatu metode, bahwa metode dalam menafsirkan Al-Quran berisi tentang kaidah-kaidah atau cara yang harus dikuasai seorang mufasir. Selain itu juga pendekatan dan cara penafsiran dalam penjelasan Al-Quran agar mudah dalam memahami penafsiran Al-Quran berimplikasi pada konteks zaman. Jadi mungkin itu saja. Masyarakat kepada teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan, tanyakan ataupun beri masukan atau sanggahan, kritik yang bangun supaya apa yang kita lakukan ini atau makalah yang saya presentasikan bisa kita bicarakan baik-baik agar tidak ada kekeliruan. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada Saudara Rahmat. Terima kasih dari penutur konsep atas presentasi makalahnya. Selanjutnya kami berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin mau memberikan saran atau tambahan dari diskusi kita sore hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman. Ya, silakan kita aktifkan mikrofon tadi. Baik, Ya, silakan. Suan Dialin. mungkin yang pertama, baiknya mungkin karena ini ada 3 cabang, ada metode, ada pendekatan, ada corak. Mungkin bisa diilustrasikan secara sederhana supaya kita bisa lebih paham dan lebih mengena bahwa inilah metode, inilah bentuk, inilah pendekatan, inilah corak. Seperti kalau ibarat sebuah pohon, ini pohonnya, ini batangnya, ini rantingnya, ini buahnya. Sederhananya begitu. Kalau Al-Quran, dalam pengkajian Al-Quran, ini metode ini apanya, pendekatan itu apanya, dan coraknya itu bagaimana. Supaya kita bisa, apalagi kita ini bergelut di bidang tafsir, bagaimana cara supaya kita menjelaskan ke masyarakat, orang awam, bahwa mengkaji tafsir itu begini caranya. Ya, mungkin itu yang pertama saya. Ya, kasih. Oke. Saya dipahami, terus mengumpulkan tanyanya tadi Suan Dialin. Selanjutnya saya
Silakan kepada saudara Sabul Kahfi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya tadi kan judulnya latar belakang tafsir, munculnya metode tafsir, pendekatan dan cara tafsir serta perkembangannya. Adapun pertanyaan saya, ini kan pendekatan metode tafsir itu kita bisa kita katakan itu metode yang klasik. Pertanyaan saya di zaman kontemporer ini, apakah ada metode-metode baru yang muncul dari segi metode pendekatan atau corak? Supaya kita sebagai juga bisa mengetahuinya atau langkah ke depannya dikasihkan terhadap penelitian kita. Sekian. Ya, baik. Selanjutnya, silakan Pak Saudara Nur Wahidah. Misal. Baik, pertanyaan saya terkait tentang perkembangan corak atau pendekatan dan lain-lain metode. Apakah selama perkembangannya ini seiring perkembangannya waktu, apakah kemunculan corak-corak baru, metode-metode baru, apakah ada pertentangan yang terjadi di dalamnya di kalangan para penggelut tafsir? Mungkin itu saja, Ustaz. Atau adakah yang menolak beberapa corak-corak baru yang muncul, metode-metode baru yang muncul, begitu. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin dari saya sendiri Baso Jibril ada pertanyaan untuk pemakaran kita. Sepertinya sudah sudah diborong pertanyaan sama teman-teman semua. Mungkin pertanyaan saya singkat, mungkin hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Menurut Pemakala sendiri, kira-kira karena kita lihat di makalahnya terdapat pendekatan secara linguistik, secara bahasa. Di bagian corak juga terdapat corak bahasa. Saya ingin menurut pemahaman Pemakala, kira-kira apa perbedaan yang signifikan antara corak dan pendekatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada 4 pertanyaan dari saudara Sulkasi, Suwandi, Halim, kemudian Roy Hamzah dan juga Sos di Baso Jibril. Ada 4 pertanyaan. Pertama, mengenai ilustrasi, bisa diilustrasikan secara simpel ini. Bagaimana sebenarnya ini metode corak penafsiran. Kemudian pertanyaan kedua itu, apakah ada kemungkinan metode-metode yang baru muncul di masa sekarang ini atau masa kontemporer sekarang. Kemudian yang ketiga mengenai selama perkembangan corak, metode, pendekatan tafsir ini sendiri, apakah ada pertentangan di antara pakar-pakar ulama mengenai perbedaan metode dan coraknya. Dan pertanyaan terakhir itu, apa yang menjadi perbedaan signifikan antara corak dan pendekatan? Kami beri waktu untuk Sabul Kahfi, untuk pemakalan sudah kali menentukan Said. Sambil menunggu atau sambil mencari jawaban, kami persilakan dulu pada Ustaz Andi Baso Jibril, sama-sama kita bersalawat Rasulullah SAW. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran, rawahu Muslim. وقال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri itu Ibnu Said untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh teman-teman kita. Kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang diberikan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari para hadirin sekalian. Kalau ada yang keliru, mari kita sama-sama diskusikan. Oke, terkait dengan pertanyaan pertama tadi dari Ustaz Sony Halim mengenai gambaran bagaimana metode itu, bagaimana corak itu, bagaimana pendekatan itu. Oke, terkait dengan metode, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kalau kita melihat secara bahasa, metode itu adalah suatu cara atau jalan untuk menggapai sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita bawa kepada ilmu tafsir, jadi metode adalah salah satu cara atau jalan yang diperoleh dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Nah, contohnya tadi ada penafsiran menggunakan metode Maudhu'i, metode tahlili, metode ijmal. Nah, itu bagian dari metode. Kemudian pendekatan. Kalau kita berbicara tentang pendekatan, maka terlintas dalam pikiran kita ketika kita melihat Al-Quran, bagaimana kita menafsirkan Al-Quran itu. Tentu itu dua ya, kemungkinan bisa menggunakan bil-ra'i, kemudian bisa menggunakan bil ma'thur. Nah, namun ada salah satu pengarang buku yang bernama Abdullah Said itu mengkategorikan pendekatan itu tadi seperti yang disebutkan ada 4, berapa? Maaf, ya ada 5 ya. Pertama itu pendekatan linguistik, artinya itu secara kebahasaan. Kemudian yang kedua pendekatan berbasis logika. Kemudian yang ketiga pendekatan berbasis tasawuf. Nah, ini dengan orang sufi. Kemudian pendekatan berbasis riwayat, dan terakhir itu pendekatan secara kontekstual. Artinya sesuai dengan perkembangan zamannya. Kita melihat dari pada zaman Rasulullah hingga pada zaman sekarang kita kondisikan bagaimana dalam menafsirkan Quran. Kemudian berkaitan dengan corak. Nah, ini corak adalah bisa kita lihat tadi itu adalah nuansa tersendiri ketika kita menafsirkan Al-Quran. Apa yang nampak dari setelah kita menafsirkan Al-Quran sendiri, misalnya tafsir-tafsir Al-Ahkam, tafsir-tafsir tentang falsafi, tentu karyanya As-Samakhsyari tentang tafsir Al-Kasyaf. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, itu termasuk bagian dari corak atau nuansa tersendiri dari tafsir. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari saudara Ashabul Kahfi tadi tentang apakah ada metode-metode baru setelah adanya metode yang ini, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terkait dengan metode baru ya, kemungkinan itu bisa saja ada. Nah, tergantung bagaimana konteks zamannya. Bisa saja setelah metode tahlili, metode Maudhu'i, mungkin ada metode-metode baru. Tergantung bagaimana konteks zamannya ketika kita menghadapi zaman tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga dari saudari Nur Wahidah Hamzah, apakah ada pertentangan tentang corak-corak penafsiran tersebut setelah kita melihat perkembangannya? Tentu kalau berbicara tentang corak
pasti ada orang-orang tertentu yang menolak ya, sebagian. Termasuk ada yang contohnya kalangan orang Sunni dengan Syiah. Ada yang pendekatan-pendekatan tafsir yang menggunakan Syiah. Pendekatan Syiah, ada juga menggunakan pendekatan dari orang-orang Sunni. Tentu kalau orang Syiah menggunakan pendekatan tersendiri, otomatis dari pendekatan orang Sunni itu menolak karena tidak sejalan dengan apa yang dia tafsirkan. Itu salah satu bentuk penolakan dari orang Sunni. Sebenarnya banyak itu karya-karya orang Syiah tentang penafsiran. Saya belum telusuri juga bagaimana tafsir-tafsirnya mereka. Kemudian terakhir saudara Andi Muhammad Hasan. Tadi apa perbedaan yang signifikan itu antara pendekatan dengan corak? Nah, jadi seperti saya katakan tadi, itu pendekatan adalah sesuatu cara yang kita tempuh ya untuk menghasilkan corak itu sendiri. Kan ini corak dengan pendekatan itu selaras. Nah, misalnya tadi itu menggunakan pendekatan linguistik, otomatis nanti hasilnya itu apa coraknya itu bertemakan tentang linguistik. Begitu juga yang corak fikih pasti menggunakan pendekatan fikih. Nah, tapi di sisi lain ada juga pendapat ulama itu yang membagi dua. Itu pendekatan cuma dua. Ini pendekatan riwayat dengan pendekatan ra'i. Jadi mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin masih ada tadi satu kelewatan, aku sudah jawab tadi mengenai apakah ada bagaimana yang pandangan para ulama mengenai perbedaan-perbedaan antara metode, corak, pendekatan, mungkin didapatkan sebuah pertentangan, apakah mungkin ada situ didapatkan pertentangan di antara ini perbedaan. Ini pertanyaannya dari saudari kita tadi. Sepertinya sudah dijawab Ya. tadi. Nah, baik. Tentang apakah ada pertentangan. Tadi sudah dijawab. Berarti ini saya kembalikan kepada teman-teman yang bertanya. Ada tanggapan dari jawaban dari masalah kita kali ini? Silakan diaktifkan saja mikrofonnya. Gimana tanggapannya? Jawaban. Nah, bagaimana Sosondia Alim? Jawaban dari makalah. Ada tanggapan Soswandi? Sudah terima ini jawabannya. Tabe. Ya, silakan Soswandi Baso. Berarti untuk konfirmasi saya Ustaz, berarti kan tadi dijelaskan bahwa ada perbedaan ulama dalam mengklasifikasikan tentang corak dan pendekatan. Berarti menurut Pemakala sendiri, Pemakala mengadopsi ulama yang mengklasifikasikan pendekatan itu linguistik dan lain-lain sebagainya, jadi atau Yes, bagaimana? itu saya lihat di pendapat dari Abdullah Said tentang bagaimana membagi pendekatan itu. Terus kalau yang bil maksur sama bil ro'i itu masuk di mana, Ustaz? Kalau menurut kalau bil maksur dan bil ro'i itu kita lihat secara umum ya. Tentu kalau kita menafsirkan Al-Quran pasti yang terlintas dalam pikiran kita ya Al-Quran sendiri ataupun akal ya, bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Jadi bil maksur dan bil ro'i ya termasuk pendekatan yang secara umum saja. Kemudian tadi itu Abdul Said mengkategorikan saya supaya itu bisa selaras dengan apa dari hasil penafsirannya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Sabul Kafi ada tanggapannya dari jawaban
barangkali. Ya, ada sedikit tanggapan. Tadi dijawab bahwa bisa jadi ada. Nah, dan itu pun ada. Nah, pasti kita tahu salah satu yang menjadi analisis atau metode pendekatan, metode itu di zaman kontemporer ini kita bilang live in Quran. Nah, pertanyaan saya, apakah ini masuk di kategori apa? Atau termasuk metode baru? Atau dia masuk di keempat metode yang kita ketahui? Ya, atau dia masuk di corak pendekatan warna yang kita ketahui ini? Ini living Quran ini. Terima kasih. Silakan saya ditanggapi, Ustaz. Mikrofon. Sekaitan dengan Living Quran, Living Quran kan baru ya, satu cara baru ketika para mufasir meneliti atau melihat sebuah tradisi. Ketika Living Quran, Al-Quran yang hidup dalam satu masyarakat, misalnya tradisi zikir apalah segala macam seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang Living Quran itu masuk dari langkah atau metode juga, metode, tapi tentu yang disepakati itu kan metode yang 4 tadi itu metode tahlili, maudhu'i, ijmali, dan muqarran. Mungkin seperti itu, Ustaz. Tanggapan balik, saya buka tuh. Ya, kalau tadi maksudnya bilang dari 4 metode ini tidak, 4 metode yang disepakati, berarti seakan-akan Ustaz bin Qurra mengatakan living Quran ini tidak disepakati, padahal sudah dipakai dari skripsi, tesis, dan disertasi. Pastilah ada living Quran. Dari metode, semenjak kita belajar metode ini dari semester 1, tapi tidak pernah kita bahas ini living Quran. Saya kira kita juga uh, perlu membahas bagaimana cara-caranya, metode-metodenya, dan apa ya sebagai peneliti khususnya tadi bidang tafsir, apa langkah apa ya pertama harus kita lakukan ketika mengambil metode living Quran ini. Nanti itu bisa ya, siapa tahu ada teman-teman dari Ustaz Suwandi bisa berikan tanggapan tambahan supaya uh, makalah kita uh, bahasan kita Baik, lebih. begini, saya tertarik kalau kita bahas per orangnya, per ulamanya itu, misalnya Abdul Hayy Al-Farmawi itu membagi metode itu seperti ini, pendekatan itu seperti ini, corak itu seperti begini, supaya tidak kaku. Nah, artinya apa? Seperti pendekatan bahasa ini ada di corak, ada di pendekatan. Nah, berarti kita langsung mencomot saja pendapat-pendapat ulama, kemudian digabung jadi satu di corak, digabung jadi satu di pendekatan. Seandainya ini makalah ini ada slide yang membedakan pendapat ulama, kalau ini dia katakan kayak tafsir bil isyar itu kan ada yang mengatakan dia corak filsaf sufi, ada juga yang mengatakan dia masuk di di pendekatan maksur, roi, dan isyari, ada juga begitu. Seandainya makalah menyampaikan itu lengkap sekali menurut saya, karena sudah terpetakan bahwa ulama ini mengatakan pendapatnya dia menggolongkan di sini dia.
ulama ini menggolongkan di sini. Termasuk kalau tadi ada living Quran, itu menyebutkan ulama siapa yang mengkategorikan living Quran masuk di kategori ini. Itu sangat menarik kalau bisa disampaikan. Ya, mungkin itu bisa masukkan ya. Terima kasih. Apakah ada sesi Furqan yang bisa dimunculkan mengenai tadi? Kita merujuk pada satu pendapat ulama, kemudian bisa kita lihat bagaimana pendapatnya mengenai tentang corak, bisa digunakan pendekatan yang metode. Ada proses atau tidak ada? Terima kasih sebelumnya atas sarannya Ustaz Alim. Terkait dengan pendapat ulama itu, yang saya tampilkan itu cuma pengklarifikasinya. Misalnya tadi kan Al-Farmawi itu membagi bagaimana metode itu, tadi metode Jimali, Tahlili, Nabi. Begitupun juga dengan pendekatan mengenai harus pendapat yang tentang living Quran dan lain sebagainya, itu saya tidak tampilkan. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin karena kurang referensi atau apa sehingga saya tidak tampilkan di slide. Mohon maaf sebelumnya. Insya Allah nanti setelah revisi nanti dia akan ditambahkan. Baik. Selain itu mungkin ada tanggapan balik dari tadi Wisnu Furqan yang saya sebutkan mengenai living Quran sendiri. Ya, kenapa Ustaz? Tadi ada dipanggil tadi sebentar. Tidak, tadi saya meminta tanggapannya dari Makalah mengenai living Quran. Ya, kenapa? Terima kasih saya sebut Wisnu Furqan saya Yes. sudah ditanggapi. Terkait dengan itu penanyulam itu belum saya cari frekuensinya. Misalnya nanti kalau sudah setelah ini perkuliahan nanti ditambahkan revisi. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf Ustaz, belum ditambahkan gitu. Karena kan yang saya bahas itu kan sejarah perkembangan dari metode, corak dan pendekatan. Iya, iya. Silakan dulu kepada Nurwaidah Hamzah. Apa tanggapan tadi dari jawaban Makalah? Ya, silakan. Stop mikrofon tadi. Saya rasa cukup tadi jawabannya dari Ustadz Furqan. Tidak ada sanggahan di. Kalau dari Suandi Halim tadi belum kita sanggah dari jawabannya, Pak. Bagaimana tanggapan Yang mana itu? tadi jawabannya dari Susi Furqan mengenai bagaimana gambaran ketiga ini, corak pendekatan dengan metode. Belum ada sanggahan kita tadi. Oh, seandainya bisa lebih sederhana tadi, karena saya lihat masih mendefinisikan. Ya, seandainya misalnya mangga itu kan banyak macam-macamnya, itu mukhorin. Ya, disederhanakan lah, digambarkan seperti sebuah pohon itu, misalnya metode itu adalah batangnya, pendekatan itu adalah rantingnya, kemudian buahnya itu adalah coraknya. Ya. Kalau misalnya bisa disederhanakan begitu, supaya kita ini orang awam atau kita sebagai anak tafsir mampu menyederhanakan ke masyarakat awam terkait dengan metode-metode yang digunakan oleh mufassir ini dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, itu Ji mungkin. Terima kasih.
Ada tanggapan baik yang salah? Oke, terima kasih. Terkait dengan metode pendekatan dengan corak itu secara sederhananya ibaratnya begini, kita dalam pembuatan adalah kue misalnya. Nah, tentu kalau kita buat kue itu dilepas dengan cara-caranya untuk kita cara membuatnya atau cara yang ditempuh. Nah, kemudian kan metode donat kan banyak jenisnya, ada donat yang berkismis, ada yang donat gula. Nah itu, nah, jadi cara kita mengolah dari donat itu hingga menghasilkan donat yang berkismis, donat bergula. Nah itu merupakan salah satu metode ya. Nah, sama misalnya kalau metode tahlili, metode monwi ya, metode mukarron. Nah, kemudian setelah pembuatan tersebut maka jadilah donat. Nah, hasilnya itu adalah coraknya. Misalnya ini donatnya donat kismis. Nah itu salah satu coraknya. Mungkin seperti itu Ustaz. Atau bagaimana? Secara sederhananya saya seperti itu. Mentang-mentang ini yang mau buka sudah bahas donat. Ya saya kira ya menarik untuk diilustrasikan lebih dalam lagi terkait donat. Tapi saya yakin kita semua tidak suka dengannya, insyaallah. Ya, terima kasih atas ilustrasinya. Mungkin bisa nantikan ini dadakan, tapi nanti bisa lebih eksplisit lagi terkait dengan ilustrasinya ini, karena kita ini dibilangin nanti orang omon-omon doang, teori belaka, tapi tidak bisa kita menyederhanakan itu terkait dengan pelajaran kita ini. Ya, Oke, baik. Mungkin ini sudah selesai pertanyaan dan juga dijawab oleh teman Kalsos. Begitu sebenarnya dari hasil dari diskusi teman-teman ini kami persilakan kepada Dr. Muhammad Ilham Jai memberikan jawaban yang lebih pasti yang lebih dapat mengenai diskusi kita sore hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya lihat tadi makna ontologi saja kita belum tuntas ya. Apalagi kita mau beralih tentang epistemologi, cara menentukan ini bil maksul bil ra'i, cara menentukan tahlil dan sebagainya, cara membuktikan. Tapi semoga ya pemakalan berikutnya ini nanti definisinya jelas dan indikatornya jelas, cara penentuannya jelas, cara membuktikannya bagus, dan contoh-contohnya konkret dalam kitab tafsir itu ya. Mulai pemakalan minggu depan dan seterusnya, kita perbanyak pembuktian, cara, indikator, contoh, analisis, dan seterusnya ya. Oke. Ustazah Wahidah sudah sehat-sehat ya, sudah sehat bugar ya, alhamdulillah ya. Saya mau 2-3 menit ya di kolom chat masing-masing dari teman-teman ini, berapa orang ini? 6 orang, untuk membuat definisi singkat perbedaan ketiganya. Metode tafsir apa,
pendekatan tafsir apa, corak tafsir apa, setelah Anda membaca atau pengetahuan awal Anda. Coba, mari kita lihat. Saya mau lihat definisi saya. Saya mau sayembara dulu ini. Mana definisi yang paling lah, atau semua benar, tetapi yang mana yang lebih mendekati. Coba, silahkan di kolom chat. Saya tunggu 2-3 menit. Metode tafsir apa, pendekatan tafsir apa, dan corak tafsir apa. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, belum ada. Silakan ditunggu lagi. Ya, saya masih menunggu. Belum ada kah? Belum ada yang biar satu. Ini Atau pengertian saya salah lihat? pengertian Belum ada. menurut diri sendiri, Ustaz Di. Iya, iya. Menurut hasil bacaan atau apakah analisis. Sekarang kan sudah di pasca ini, jadi sudah mulai berkembang.
Tidak sekedar copy paste atau mengutip-mengutip. Apalah, sudah berapa tahun kita belajar Al-Quran, apalah, D1 juga mungkin sudah pelajari. Apa tuh sambil masur, belum sambil masur ini. Anu judul ini, metode tafsir, pendekatan tafsir, corak tafsir. Contoh-contohnya, sebentar, contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya. Oh ya, oke ya. Ini Ashabul Kahfi pertanyaan ini yang kemarin atau pertanyaannya ini? Pertanyaan atau jawaban ini, Ustaz Ashabul Kahfi? Ustaz Kahfi? Oh, anu saya kira tadi bilang metode tafsir, pengertiannya metode tafsir terkait Hmm. bil ma'sur bil ra'i dan corak-coraknya. Ternyata gambaran umum. Iya, perasaan saya pernah bilang bil masur, belum sempat kusebut itu kata. Tapi ya, enggak apa-apa. Sampai saya tunggu lagi. Ustaz Suwandi sudah mengembangkan makna baik metode, bukan metode saja ya, metode tafsir, pendekatan tafsir. Lain itu kalau menulis skripsi, tesis, disertasi, ada juga metodenya, ada juga pendekatannya. Ah, Corak mengumpulkan fokus, pendekatan mengumpulkan sumber, metode membawakan makna baik secara global, membawakan makna ya, sumber. Rahmat apa? Cara, jalan. Bukan hanya metode ya, metode tafsir. Ya, menentukan sesuatu, caranya ya. Pendekatan proses dalam mendekati sesuatu. Oke. Corak kecenderungan. Oke. Ibnu Furqan, metode tafsir, cara, kaidah, sesuai dengan kaidah. Oh ya, ini dari tadi saya ingin tanya itu, Ibnu Furqan. Apa itu bedanya metode tafsir dengan qawaidut tafsir? Saya tadi beberapa kali baca, Anda juga menyebutkan dalam presentasi Anda, saya kenakan itu sama ya, metode tafsir dengan qawaidut tafsir. Sama, Ibnu. Hmm. Menurut Anda sama ya? Beda, Ustaz. Apa Beda, bedanya? Ustaz. Apa bedanya? Apa Kalau bedanya? metode, Ustaz, itu eh, jalan yang tempuh untuk Sesuai dengan kaidah. memfasir Yang dan bilang tadi menafsirkan ada Quran. sesuai dengan kaidah. Kemudian, Hmm. kalau kaidah Ustaz itu Hmm. lebih ke khusus, Ustaz. Misalnya tentang ilmu alam, balaghah, dan lain Oh, oh. sebagainya, Ustaz. Itu Nah, lebih kalau ke metode kaidah. berarti Sedangkan cara yang metode, ditempuh memfasir sesuai dengan kaidah. Ustaz, kayak Berarti termasuk dalam kalau metode itu kaidah. anu ya, mengamalkan kaidah ya. Begitu. Metode itu mengamalkan kaidah. Begitu. Begitu. Sesuai dengan kaidah berarti cara, jadi metode. Hmm. Met- Coba Kalau ulang, Ustaz, coba ulang metode tafsir apa? metode kaidah kan bagian dari Metode apa? Metode metode tafsir adalah apa? cara yang ditempuh seorang mufasir, satu langkah yang ditempuh oleh mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Contohnya tadi Ustaz, metode tahlili, ijmali itu termasuk metode. Kemudian kalau kaidah Ustaz, kan Ini kaidah sesuai itu kaidah bagian mana tuh dari sesuai kaidahnya? Coba lihat di CT. Anda tulis sesuai kaidah. Sesuai dengan kaidah. Ya, sesuai dengan kaidah. Berarti ada bukan metode. Kalau tidak sesuai kaidah bukan metode. Gitu. Bagaimana kalau ada mufasir dengan cara tahlili, tetapi dia tafsirnya Ini, tafsir Ustaz. apa namanya al-mazmum atau ad-dakhil, menyimpang, ya, ya, yang penting dia pakai metode tahlili, tetapi ternyata tetap dia salah-salah, tidak sesuai dengan kaidahnya, kaidah qawaidut tafsir, wadawabituhu. Nah, oke, kalau pendekatan tafsir sudut pandang, corak tafsir yang membuahkan corak. Nah, oh, jadi kalau pendekatan itu sudut pandangnya, kalau corak itu buahnya, begitu. Buahnya. Oke. Iya, Ustaz. Wahidah, metode tafsir. Ini satu gitu ya, ditulis. Oh, dia ada di bawah. Allah. Tafsir sistematika. Oke. Cara-cara dalam memberikan gambaran agar mudah untuk dipahami.
Pendekatan tafsir, sudut pandang. Oke. Corak tafsir merujuk pada pola. Nah, oke. Masih ada belum? Jibril? Mana Jibril? 1, 2, 3, 4. Baru 4 Kafi. Ulangi kafi. Iya, Ustaz, Nah, baru. kafi Jibril mana? Tidak ada Jibril. Oh Jibril, apa nih bikin Jibril? Mana muka nu? Tidak ada. Lain mirana. Tidak ada. Mungkin ke toilet mungkin Jibril. Dari toilet mungkin ini Jibril atau dari mana nih? Sudah ada? Dari toilet Ustaz tadi. Toilet, iya. Oke, kita tunggu Jibril. Satu lagi. Oke. Coba lihat baik-baik. Oke. Oke. Tadi dikatakan ada perbedaan pendapat, ada metode-metode yang baru itu. Ada itu materi berikutnya itu makna kumakza, semantiknya Izuzu, dan seterusnya. Ada, seiring itu berkembangannya. Saya dulu harus bagi. Ada metodologi tafsir. Di dalam kitab tafsir, ada metodologi tafsir, manhajut tafsir, dalam karya tulis ilmiah atau KTI. KTI itu ada 4 macam ya, atau 5 lah. Artikel jurnal, makalah, skripsi, tesis atau disertasi, atau tambah lagi kalau perlu 6 ensiklopedia. Yang penting KTI, karya tulis ilmiah, bidang tafsir. Ya, yalah. Jadi kita harus bedakan dulu. Ketika di semester awal Anda pelajari metodologi penelitian tafsir, ya, metodologi penelitian tafsir. Seharusnya di semester 1 itu diarahkan Anda bagaimana metode penelitian tafsir ini, penelitian berarti meneliti. Ini nanti arahnya KTI, harusnya arahnya KTI. Jadi ada manhajut tafsir nanti arahnya bagaimana KTI dalam karya tulis ilmiah termasuk ini tesis dalam bidang tafsir. Oke. Ada juga metode tafsir memang di kitab tafsir, kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik, kitab gondol ya. Bagaimana kira-kira metodologinya itu, pendekatannya itu ya, dibagi 2 dulu ya. Kenapa kita harus bagi 2? Misalkan Anda katakan tahlili. Ketika kita tafsir dikatakan tahlili dan KTI misalkan tesis atau skripsi bernuansa tahlili, coba lihat komponennya, sistematikanya tidak 100% sama. Ya, tidak 100% sama, tidak sama. Kita lihat. Kalau tahlili kita contoh apa? Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, An-Naisaburi dan seterusnya. Itu kita tafsir tahlili. Ya. Tapi kalau skripsi kemarin Nur Wahida waktu S1 apa ya? Kajian lapangan atau kajian pustaka Wahida? Di Usuluddin kemarin. Pustaka, Ustaz. Pustaka. Apa judulnya? Coba dengarkan judulnya Wahida. Ini kajian pustaka. Apa judulnya? Makna kabat dalam Quran Surah Al-Balad ayat 4. Suatu kajian. Suatu kajian tafsir tahlili. Suatu kajian tahlili. Tahlilinya yang dibuat Al-Balad ya cuma 1 ayat. Kok bisa itu? Tahlili atau beri jangankan 1 ayat, 6.236. Semua ayat dibahas tuntas. Jangankan skripsi, ya berapa halaman skripsi? 60 halaman, 70 halaman. Ini berapa jilid? Jangankan berapa juz, berapa jilid mentong. Apa bedanya? Sehingga kita harus bedakan. Ya, harusnya ketika Anda di semester belajar metode penelitian tafsir, itu nuansa KTI, karya tulis ilmiah. Ya, karya tulis ilmiah. Sementara di sini ini nuansa apa tadi? Nuansa kitab ya, nuansa kitab. Walaupun mau menghubungkan boleh, untuk dikembangkan boleh dan seterusnya. Ada yang lagi bertanya lagi sebelum kita bahas ini living. Bagaimana living? Ya, living. Semester 3 nanti insya Allah ada mata kuliah khusus Anda living Quran. Ya.
Oke. Anda harus ingat-ingat ini mata kuliah Anda, terutama mata kuliah khusus tafsir di 3 semester. Ingat, Anda cuma kuliah 3 semester. Anda harus ingat mulai dari sekarang. Besok-besok Anda mau meneliti kajian kitab, maka baca baik-baik mata kuliah ini, Mazahibut Tafsir wa Manahijuhu. Kalau mau mengkaji kajian-kajian kitab, ya di sini harus mapam, di sini harus mantap, ya di sini harus mantap. Anda nanti mau kajian tematik, semester 3 nanti juga ada mata kuliah tafsir tematik, ya. Nah, berarti ingat itu mata kuliah itu. Anda nanti mau kajian lapangan, living atau tinjauan Al-Quran, yang penting lapangan lah. Ada juga mata kuliah nanti semester 3, living Quran. Ya, oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada semua mata kuliah. Jadi Anda harus perhatikan. Nah, makanya di semester 1 itu sudah ada metodologi penelitian tafsir. Harusnya itu nanti, tapi sudah lewat ya. Sudah lewat. Dan saya akui mungkin masih kurikulum lama yang dia pakai, belum sempat rapat ini tentang kurikulum baru, meningkatkan kualitas dan kedalaman dari RPS atau kurikulum baru ini ya, dan seterusnya. Tapi semoga tahun ini ada sekitar 14 ini profesor dan doktor pasca sarjana di bidang tafsir akan segera berkumpul untuk kembali merumuskan dan menyamakan persepsi. Walaupun saya akui ada beberapa yang masih tidak sepakat ya. Sampai sekarang. Walaupun nanti kita diskusi profesor, doktor atau apa, jangankan profesor, doktor, orang awam saja tidak sepakat. Ya, apalagi orang pintar istilahnya Pak Prof Mardam, Prof Galib, Prof Musin, Prof ini, pasti mereka semua punya teori ya. Namanya ijtihadi. Ingat, Al-Quran itu kebenarannya mutlak, sementara tafsir, apalagi metode tafsir itu namanya kebenaran yang bersifat relatif ya. Ya, wajar kita beda-beda. Oke, kita percepat. Sudah hampir waktu. Oke. Metode tafsir, metodologi tafsir itu secara umum terbagi 3. Terbagi 2 tadi. Metodologi tafsir nuansa kitab tafsir, at-turath, ada KTI, ya kan? Ada KTI. Oke. Kalau yang at-turath ya, kalau kita bilang tadi pendekatan, harus dibedakan ini Ibnu. Pendekatan menurut at-turath, pendekatan tafsir turath dengan pendekatan nanti di KTI Anda atau tesis Anda. Misalkan tadi dibahas oleh Wahidah tentang al-balad. Pendekatan yang dipakai apa? Ya, jangan lagi lari-lari bil masul, bil ra'yi, tidak. Itu kalau at-turath atau kitab gondol. Tetapi kalau nanti Anda menulis dalam tesis, ada sebuah tema, al-balad, al-fitnah, al-bala, apalagi as-salah, Ramadan, atau apapun tema yang Anda mau kaji, pendekatannya itu adalah bidang keilmuan yang Anda gunakan sebagai kacamata teropong melihat itu. Tentu yang pertama adalah pendekatan tafsir, karena kita prodi tafsir, ikuti, ya kan? Oke. Yang kedua, pendekatan apa yang paling dominan setelah tafsir? Misalkan Anda melihat aspek apa? Ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu ekonomi atau apa, ya? Cukup menggunakan 2 atau 3 saja, beberapa. Jangan juga sampai 10, banyak sekali. Saya berikan contoh. Apa yang masuk pendekatan kalau KTI, dalam KTI nanti Anda. Ini ada HP di tangan saya, ya kan? Kalau ilmu ekonomi, saya bisa bicara. Ini kira-kira di mana saya beli HP paling murah dan di mana tepatnya ini HP saya jual paling mahal atau paling laris. Namanya ekonomi, supaya laba dan keuntungan saya dan supaya pundi-pundi keuangan saya semakin bertambah. Itu kan ekonomi. HP dilihat dari aspek ilmu ekonomi. Iya kan? Kalau kita ilmu-ilmu apa lagi? Ilmu teologi. Ini HP sehebat-hebatnya HP. Teologi berarti ilmu ketuhanan. Siapa yang lebih hebat daripada Allah? Iya kan? Iya. Yang mana lebih hebat dengan otaknya manusia? Pintar HP, tetapi HP itu diciptakan oleh
manusia, tapi ini akal kita diciptakan oleh Allah. Kalau begitu pertanyaannya, yang mana lebih pintar? Akal adalah ciptaan Allah, HP adalah ciptaan manusia. Penciptanya yang mana pintar? Manusia atau Allah? Ah, itu ada aspek teologi. Berbicara lagi hukum. Hukum. Apa hukumnya bahwa HP yang ada mushafnya di dalam, kemudian sambil sambil buang air besar. Apa kira? Itu kan ilmu fikihnya. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Sosial lagi. Kita tahu HP-HP milenial apa dan sebagainya. Itu ada. Ya kan? Nah, itu pendekatan kalau aspek KTI, ya. Oke. Itu tadi yang diambil tadi oleh Ibnu ya. Nah, saya panggil dengan bahasa Ibeng ya, karena itu kol-kola ya. Bagaimana Baso? Huruf Ba itu kol-kola ya, baju di toko ya. Ibeng. Saya panggil Ibeng ini, Ibeng ini, itu yang Anda kutip itu benar. Tapi baca secara keseluruhan bukunya beliau, nuansa kitab metodologi tafsir apa yang dimaksud, ya kan? Itu arahnya kalau pendekatan linguistik itu semacam KTI, pendekatan apa tadi filosofi, tasawuf dan seterusnya menggunakan ilmu. Ilmu itu dalam mengkaji KTI, mulai dari skripsi sampai disertasi, pendekatan namanya, ya, pendekatan namanya. Itu. Jadi bedakan dulu. Oke. Sekarang metode tafsir. Metode tadi betul, cara. Saya mau pilih di antara semua ini, saya sedikit mendekati itu yang rahmat mendekati. Itu cenderung ada batasan, ada kejelasan, mendekati. Kita jelaskan sedikit. Coba lihat kolom chat yang dibuat oleh Rahmat. Ya, cara atau jalan. Misalkan, ya, kita dapatkan sebuah ayat, kemudian kita cari caranya. Bagaimana cara tafsir? Namanya metode tafsir berarti cara menafsirkan. Cara kita menafsirkan bagaimana ini? Contoh, ya. Ketika kita mendapatkan ayat Al-Quran, hudal lil muttaqin, al-muttaqin. Sekarang ini banyak dai-dai yang bicara tentang takwa. Nuansa Ramadan itu kan, la'allakum tattaqun, takwa. Kalau begitu, berbicara dengan takwa atau orang yang bertakwa, cara menafsirkan, metode tafsir, berarti metode cara tafsir, cara menjelaskan ayat. Ya, cara memahami. Bagaimana cara kita memahami ini ayat ya? Apa yang kita harus pakai untuk bantu? Ya. Tahlili, mau apa tahlili? Mau minta bantuan sama tahlili? Laku apa itu bantuan tahlili? Cara menafsirkan tahlili maksudnya? Mau apa itu? Cara saya menafsirkan ini, hudal lil muttaqin. Cara saya itu coba cara saya mengambil ayat yang lain. Alladzina ini. Alladzina, ternyata ciri-ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna, kalau Al-Baqarah, Ali Imran itu alladzina yunfikuna dan seterusnya fis-sarra'i wad-dharra'i. Berarti saya mengambil cara saya ini untuk memahami Al-Qur'an, saya mengambil Al-Qur'an itu sendiri atau saya mengambil ayat yang lain, surat yang lain untuk membantu saya menjelaskan, memahami ini. Maka kalau begitu metode tafsir termasuk di dalamnya bil maksur ke atau bil ra'yi ke. Ada ulama yang menambahkan lagi satu bil isyari. Ada juga cukup dua. Maka kalau aliran-aliran mazhab atau pemikiran di UIN Alauddin Makassar, metode tafsir itu larinya itu. Cara kita memahami apa ya? Bagaimana caranya ya? Pakai ayat kah, pakai hadis ke, atau langsung kajian mufradat ke, atau bebas langsung menggunakan akal saja? Ini kan potensi terlalu akal saja. Berarti birro'yi dan seterusnya. Maka metode tafsir, catat di awal pertemuan ini kita sepakati yang dimaksud adalah cuma dua pembagiannya. Bil ma'surkah atau birro'yi. Kalau mau tambahkan satu, yaitu bil isyari, boleh. Yang penting Anda harus mengemukakan apa alasannya. Ya. Walaupun ada yang tidak menjelaskan bil isyari itu adalah metode, ya, metode,
dia sudah masuk birra'yi. Jadi tinggal definisinya yang jelas. Kalau bagi tiga, ulama yang bagi tiga, bil masur itu berasal dari riwayat, ya kan? Apakah Al-Quran, hadis, pendapat sahabat. Ini lagi pendapat tabi'in itu dua pendapat. Pendapat tabi'in ada yang mengatakan itu bil masur, pendapat tabi'in ada yang mengatakan itu birra'yi. Jadi bil masur bisa lagi terbagi tiga atau dibagi empat. Ya tergantung ulama dan pendekatan atau filosofi yang apa diambil. Kalau Jalaluddin Suyuti itu membagi empat. Kalau ulama yang lain mungkin cuma tiga dan seterusnya. Oke, birra'yi berarti selain dari wahyu, selain dari riwayat, atau setelah masa tabi'in. Itulah birra'yi. Apapun yang digunakan itu. Tapi kalau dibagi tiga, birra'yi itu hanya dari akal, bil isyari itu dari kolbu. Ingat, potensi kita semua ini, yang 8 orang yang ada di sini, ingat, potensi kita itu, bukan 8 orang ya, 7 ya, 7 orang di sini, kita itu yang membedakan, kita bisa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu cuma 2 sebenarnya. Yang membedakan, mau mata, ya kan? Hewan yang lain lebih tajam matanya. Telinga, hewan yang lain, telinganya mungkin lebih tajam. Penciuman, lidah, rasa, bahkan tubuh yang lebih tinggi atau lebih besar, banyak hewan lain yang lebih tinggi, lebih besar, lebih tajam daripada kita. Tetapi yang menonjol adalah kita punya 2, akal dan kolbu. Sehingga birra'yi itu adalah bil akli, sementara bil isyari adalah bil kolbu. Jadi 2 potensi ini yang kita dapat pancarkan cara kita untuk menjelaskan. Ada ayat, saya harus menggunakan akal saya. Ada ayat, saya tanya hati saya. Ada ayat, tak usah saya tanya akal dengan kolbu saya. Tanya Al-Quran, tanya hadis. Ya kan, lihat riwayat. Itu bil isyari. Kalau dibagi 3 ya, dan seterusnya. Sebenarnya harus sudah sampai sini ini kajiannya ini. Tetapi oke. Jadi metode tadi cara. Betul. Cara menafsirkan Al-Quran, bagaimana kita cara menafsirkan Al-Quran, cara mau menjelaskan Al-Quran. Oke, kalau versi di sini ya, walaupun yang lain boleh. Tapi ada yang mengatakan ini juga bagian dari bentuk atau masadir. Tidak selesai-selesai. Nah, kalau mau bagus, begini. Poin-poinnya sebenarnya saya sudah jelaskan. Ya, arahnya tokoh-tokohnya itu ada catatan pribadi saya. Tapi ingat, kalau Anda mau kaji boleh, boleh. Ya, misalkan metode penelitian tafsir, sebuah pendekatan atau sebuah paradigma baru. Siapa tahu Anda berminat mau meneliti, ya kan? Sekarang semakin banyak itu dan berkembang itu metode tafsir. Ya, latar belakangnya adalah ini, latar belakangnya. Ulama sampai sekarang, jangankan di dunia, jangankan di Indonesia, di Sulawesi atau di kampus kita tercinta saja, kita tidak sepakat. Saya bisa sebutkan kalau ini mazhabnya ini. Jadi nanti hati-hati. Nanti Anda dibimbing atau diuji, mungkin pembimbing Anda bilang A, pembimbing Anda bilang B. Misalkan. Itu tadi. Misalkan pendekatan dalam sebuah tesis. Ada pembimbing nanti atau penguji Anda. Pendekatan itu jangan banyak-banyak. Satu mau. Kan kita jurusan tafsir. Pendekatannya cuma satu. Ya, pendekatan tafsir saja. Satu. Ada mazhab lagi yang berkata. Saya ini permasab yang kedua. Seperti Ustaz Sodik, saya mengikuti beliau. Ya. Apa itu? Ya, namanya pendekatan. Selain tafsir, tambah-tambah juga. Aspek apa yang diambil? Ilmu apa lagi? Kacamata apa yang diambil? Supaya kaya. Ini tafsir dibumbui dengan cara apa? Makanya misalkan pendekatan pertama, oke, ilmu tafsir. Pendekatan kedua, pakai apa? Ilmu tasawuf atau ilmu fikih atau ilmu apa. Tapi ada alasan. Ada alasan kenapa Anda memilih metode ini? Memilih pendekatan ini. Harus ada alasan. Jangan bilang, pembimbingku suruh ke, promotorku yang coreki, pengujiku yang marahi ke. Itu kasih berkelahi aja kalau begitu. Padahal kita itu di balik layar ketawa-ketawa aja. Oh iya. Iya kan? Dan seterusnya. Apa yang tertulis nanti di tesis Anda nanti ke depannya bukan lagi bilang ini menurut pembimbing, menurut promotor, menurut penguji, bukan. Tetapi sudah tertulis di tesis Anda. Lihat halaman sampul awal tesis Anda. Namanya siapa di situ? Halaman sampul tesis Anda namanya siapa? Namanya siapa? Kalau namanya ditulis oleh Rahmat Nim. Berarti apapun yang tertulis itu hak ciptanya, benar atau salahnya kita harus kuda hitamkan. Ya penulis. Iya, Rahmat sendiri yang tulis. Begitu kan? Dan seterusnya. Berkembang itu mengetahui. Oke, kita lanjut. Jadi metode
Metode kita hanya mengarahkan bil masul bil ra'yi bil isyari itu adalah tentatif atau relatif ya. Relatif sesuai dengan teori mana yang kita pakai. Jadi metode adalah singkat. Cara kita mau menjelaskan apa? Cara menjelaskan Al-Quran dari aspek apa? Ya, mau cari apa? Mau cara bagaimana? Mau pakai alat bantu apa? Cara dan alat bantu apa yang kita bantu? Sehingga alat bantu ini terkadang ada mengatakan sumber, ada mengatakan juga bentuk, tapi lebih banyak sih sumber, masodir. Mau bantuan apa ini? Ya kan? Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksudnya ini? Main lojo-lojo, main kompimpang, main apa itu tangan Allah di atas tangan mereka ya kan? Kita pakai bantuan apa ini? Metode apa caranya ya? Metode supaya bisa memisahkan ini. Oh, ambil ayat, ambil hadis, ambil pengkataan sahabat, ambil apa dan seterusnya. Atau mau pendekatan teologi, mau ambil Aristoteles, Plato dan seterusnya. Ah, itu metode. Kita sepakati metode itu cara. Bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Alat bantu ya yang kita bahas. Kalau pendekatan apa? Adalah proses pemaparan. Cara proses pemaparan sebuah tafsir. Jadi sistematikanya apa? Pemaparannya apa? Cara prosesnya. Proses pemakarannya. Proses pemaparannya bagaimana? Kalau proses pemaparan itu masuk tahlili. Saya sudah mengambil ayat. Cara saya sudah mengambil ayat. Saya sudah kumpulkan hadis Nabi. Ada juga makna mufradat. Ada juga asbabun nuzul, munasabah dan sebagainya. Sekarang saya sudah paham ini. Paham. Tapi cara presentasi saya, kalau makalah. Cara presentasi. Ya kan? Cara retorika. Kalau penulisan berarti cara penulisan saya bagaimana. Proses sistematikanya bagaimana. Saya awali dengan apa ya? Saya awali dengan apa? Nah, maka kalau penafsiran kita berawal dari ayat cuma dua. Ya, itu namanya tahlili dan ijmali. Muqarran juga ada sih, berawal dari ayat baru dijelaskan. Ya, tiga ya. Tiga. Tapi yang paling corak itu dari awal sampai akhir ayat, akhir surah, ya cuma tahlili dan ijmali. Oke. Kalau Anda berawal starting point-nya dari tema, Anda mengawali tema, oke, berarti namanya maudhu'i. Nanti ketika Anda maudhu'i, Anda juga tahlili, menjelaskan dengan rinci. Boleh. Boleh. Ketika Anda tahlili, ada saja kitab tafsir, misalkan Qurtubi dan beberapa kitab saja. Ada lagi, atau Al-Misbah. Ada lagi saja itu poin-poinnya, tema-temanya. Temanya tentang ini. Tapi dijelaskan secara tahlili. Boleh. Maka penentuannya nanti, ini harus dicatat baik-baik. Menentukan bil masul atau bil ra'i, menentukan tahlili dan kawan-kawannya ini tadi yang tiga, ya, 4 sekawang ini, itu penentuannya satu, berdasarkan dominasi. Catat baik-baik, berdasarkan dominasi. Kita tafsir At-Tabari. Kenapa dikatakan bil masur? Mohon maaf, dalam At-Tabari itu banyak sekali kata-kata akulu, banyak sekali kata-kata kultu, aku berpendapat, aku berijtihad. Katanya bil masur. Tetapi ada pendapat pribadi dari At-Tabari. Kalau begitu tidak bil masur dong kalau begitu. Apalagi Al-Misbah dikatakan bil ra'yi. Tetapi tidak sedikit juga Prof. Quraish Shihab mengutip hadis-hadis Nabi, asbabun nuzul, ya kan, menjelaskan dengan ayat, berarti ada nuansa bil apa? Bil masurnya. Kalau begitu bil ra'yi itu bil masur ini. Salah dong kalau begitu. Ya, secara umum teorinya tidak ada kitab tafsir 100% bil maksur, 100% bil ra'i. 100% tahlili, tidak ada ijmali muqarran maudhu'inya. Atau 100% maudhu'i, tidak ada tahlili dan 0% yang lain, tidak ada. Ya, yang dilihat adalah dominasi. Inti dari anehnya dominasi. Ya, dominasi. Contoh. Terlepas pemilihan pemilu kemarin benar, salah, curang atau sudah tepat, wallahu alam, tidak peduli. Anda pilih nomor 1, nomor 3, nomor 4 atau 99 asmaul husna, terserah. Ya, kita bukan pendekatan politik sekarang ini. Ya, oke. Yang menang apa? Yang menang apa? Apa kemarin syaratnya menang? Lebih 50% kan? Ya, tidak menyebutkan nama ini, tidak menyebutkan. Syaratnya menang lebih 50% kan satu putaran.
Selama belum lebih 50%, ya 2 putaran. Tidak memenuhi syarat. Oke. Lebih 50%, siapapun Anda pilih atau menang dan seterusnya, kita tidak bahas itu. Pilihan kita sama atau pilihan bebas itu masbulo, masalah buat lo. Oke. Coba lihat, yang dominan itu pemenang. Itu lebih 50% itu dominan. Berarti banyak suaranya. Banyak yang pilih atau yang ini juga. Mungkin bil masurnya ada, bil ra'inya ada, tetapi yang mana dominan? Anggaplah kasarnya, ini kasarnya ya. Seorang mufassir menulis tafsir 1000 halaman. 1000 halaman. Kalau sudah 501 halaman tentang bil masur, itu nih coraknya. Itu mi anunya, itu mi bil masurnya, itu mi metodenya. Ya kan? Anggaplah 600 halaman kumpulan riwayat-riwayat. 400 halaman adalah pendapat ijtihad pribadi atau pendapat ulama kontemporer. 600 banding 400. Berarti mana 600? Kalau begitu, itu namanya dominan. Bil maksur. Ya. Tahlili juga begitu. Berawal dari apa, langkahnya apa. Mungkin tahlili ada ijmalinya. Mungkin. Ya kan? Anda lihat kitab-kitab tahlili, ada mukorannya. Iya, pasti ada itu. Dia bandingkan pendapat ini, ayat ini dengan ayat iya. Ada maudu'inya, ada juga segelintir. Iya kan? Tetapi yang menonjol apa? Dia menonjol apa? Sistematika awalnya bagaimana? Starting point-nya apa? Ciri khasnya apa? Dan dominasinya apa? Itulah baru kita klaim. Ini bil masur atau bil ra'i. Kita klaim. Kita buktikan ini tahlili, ijmali, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau begitu, siap-siap. Kalau tidak salah, pemakalah ketiga ini Ustaz Jibril ini. Siap-siap minggu depan, tahlili, ijmali. 2 langsung tema. Ya. Persantisannya minggu depan itu cukup 10 menit atau 12 menit saja. Kita banyak diskusi. Ya. Apa buktinya? Kita tafsir. Apa ciri-cirinya? Kita tafsir. Kalau pengertiannya gampang itu. Pengertian tahlili begini-begini. Oke. Secara singkat, oke. Tapi indikatornya, kapan sebuah kitab tafsir dikatakan tahlili? Ya kan? Apa indikatornya? Ya, bagaimana cara kita mengetahui ini kitab tafsir tahlili? Misalkan Anda katakan Al-Jalalain. Kenapa tidak katakan Al-Jalalain itu tahlili? Kenapa Anda katakan ijmali? At-Tabari. Kenapa Anda katakan tafsir At-Tabari tidak dikatakan ijmali? Bahkan dia yang tahlili. Kenapa? Apa indikatornya? Buat seilmiah banget, buat terperinci apapun itu semakin bagus, baik nuansa kualitatif atau kuantitatif, Anda harus bisa buktikan dengan sesuai dengan langkah-langkah indikator yang ada atau ciri khas yang menonjol tahlili dibanding yang lain, apa distingsi, apa yang pembeda tahlili dengan ijmali, apa yang membedakan tahlili dengan muqarrar, apa yang membedakan tahlili dengan maudhu'i, sehingga kalau Anda ambil sebuah kitab tafsir mari kita bedah. Buktikan itu. Kita bedah contoh-contoh ayatnya. Kita bedah bagaimana pembuktiannya. Di jilid berapa itu dibahas. Di halaman berapa itu dibahas. Bahwa ini tahlili ke atau ijmali ke, maudhu'i ke, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti minggu depan kita perbanyak aplikatif dan membongkar teori-teori yang ada. Itu namanya kajian di pasca. Jangan sekadar mengutip-mengutip, copy paste. Ya. Dan seterusnya. Maka kalau begitu, pendekatan adalah cara pemaparan, cara penulisan. Ya kan? Cara pemaparan, cara penulisan ketika kita ingin menjelaskan tafsir ini ke khalayak. Caranya bagaimana? Mau berawal dari ayat, sama nanti ini ceramah. Anda ini saya lihat dari kondang semua. Ya kan? Oke. Judul ceramah Anda, cara ceramah Anda boleh berawal dari tema. Adapun tema kita hari ini adalah misalkan ini ya, nuzulul Quran. Oke, nuzulul Quran. Adapun tema kita hari ini adalah tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Oh, syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Ya. Tema kita hari ini adalah nuzulul Quran. Tema kita hari ini, malam-malam ini Bapak-Bapak Ibu, pada malam ke-15 atau nanti 17 nuzulul Quran ini, berbicara tentang hikmah atau tafsir makna Quran surah Al-Baqarah
ayat 184 misalkan. Iya ya. Berarti ada yang berawal dari tema, ada yang berawal dari C. Atau metodenya kalau metode ceramah ya. Nah, saya hanya membandingkan ini supaya Anda paham. Berawal dari mana? Ada sebuah pertanyaan. Ya, ada sebuah pertanyaan misalkan. Kapan sih sebenarnya Al-Quran itu turun? Kapan sih pertanyaan itu Al-Quran turun? Apakah Al-Quran turun itu nuzulul Quran 17 Ramadan? Atau Al-Quran turun itu pada malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu artinya 10 malam terakhir. Ya kan? Apalagi ganjil-ganjil. Kalau begitu Al-Quran itu turun kapan? Ya, turunnya itu tanggal 17 yang biasa diperingati nuzulul Quran. Atau ternyata Lailatul Qadar, inna anzalnahu, kapan itu? Lailatul Qadar atau fi lailatul mubarakah itu sebenarnya malam 10 malam terakhir atau 17 Ramadan. Jadi berawal dari untuk itu membahas lebih detail kita akan kaji sebagainya. Ya. Anda jelaskan nuzulul Quran. Mulai lagi mungkin dari nuzulul Quran tapi berawal dari pertanyaan. Boleh saja begitu ya. Kalau Anda misalkan mau ceramah, mau apa, Anda berawal dari tema, berawal dari ayat, berawal dari apa, dan seterusnya. Baru Anda jelaskan, oh dari tema ini. Kalau ayat, jelaskan, oh ada munasabahnya dari ini. Nanti ujung-ujungnya kembali ke tema. Tema juga nanti ujung-ujungnya ada tonjak ayatnya. Kalau ayat ada lagi sebabun nuzulnya. Kan begitu, Ji. Kita putar-putar ya. Makanya kita harus lihat nanti. Ya, nanti di pemakalah keempat akan membahas tentang muqaran dengan maudhu'i. Tapi sebelum kita tutup, kita harus bedakan. Dan kita panggil lagi narasumber yang ketiga yaitu Jibril. Nanti kita harus bedakan poin-poin tahlili ijmali itu apa? Kemudian poin-poin muqaran dengan maudhu'i itu apa poin-poinnya? Kita lihat nanti bandingkan. Itu namanya analisis, membandingkan. Di mana letak persamaannya? Di mana lihat perbedaannya? Oh, kalau ijmali begini. Tahlili tidak. Oh, kalau maudhu'i menjelaskan juga ayat, tetapi munasabah itu mungkin tahap kelima. Tapi kalau tahlili itu tahap kedua, tahap ketiga. Oh, begitu. Jadi mungkin sama-sama menjelaskan munasabah atau sama-sama menjelaskan asbabun nuzul, tapi ada tahap kedua, ada tahap terakhir. Atau ada tahap sebelum terakhir. Oh, begini. Oh, ada yang berangkat dari sini, ada berangkat dari situ. Ya, dan seterusnya. Itu harus kita rombak, bandingkan penjelasannya itu bagaimana. Bagaimana suara saya? Kedengaran jika atau tidak? Jangan-jangan tadi ini tidak kedengaran. Bagaimana, Kapi? Kedengaran ya, Ustaz. Tidak, kalau untuk didengar aja deh. Siapa tahu dongeng sebelum tidur tidak. Kedengaran, Atau Ustaz. sinyal tidak baik. Oh, mantap sih. Alhamdulillah. Pakai headset, pakai apakah mantap. Nah, dan seterusnya. Barulah. Kalau corak, itu tadi lugawi, apa tadi? Falsafi, ilmu kalam, fikih, adab ijtimai. Kalau corak, kita bisa memilih lebih dari satu. Saya berikan contoh, Al-Qurtubi. Metode tafsirnya apa? Bil masur atau bil ra'yi? Bil ra'yi. Pilih saja satu. Bil ra'yi. Memilih. Ya, memilih. Tahlili, ijmali, muqaran, maudhu'i. Al-Qurtubi. Tahlili. Walaupun mungkin dalamnya ada maudhu'i. Ya, tapi kita pilih. Tahlili. Pendekatannya apa? Tahlili. Pilih satu. Tapi kalau corak, bisa poligami. Tanda kutip ini bisa poligami ya. Jangan wahidah tersinggung ya. Dalam kutip bisa memilih dua. Atau memilih tiga. Ya, tergantung. Tapi ingat, pilihan pertama adalah corak yang dominasi, anggaplah 60%, corak keduanya itu 30%, corak ketiganya 10%. Ada begitu. Dan Anda harus buktikan. Anda katakan, mendominan ini corak fikihnya. Apa buktinya? Kalau perlu hitung. Anda katakan corak fikihnya lebih banyak, hitung bedeng. Berapa halaman itu Anda katakan, anggaplah Anda tulis corak fikih dan corak tasawuf atau ilmu kalam. Kenapa Anda katakan ilmu kalam tasawuf kedua? Ya kan? Coba buktikan. Berapa halaman Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan secara fikih? Berapa halaman Imam Al-Qurtubi menjelaskan selain dari aspek ilmu fikih? Kita bandingkan. Oh, hasilnya berapa? 1000 dibanding 700. Oh, betul. Kalau begitu 1000 banding 700. Betul-betul ya. Ilmu fikihnya betul. Nah, itu juga nanti.
bil masul bil ra'yi. Anda harus punya data sebenarnya. Tafsir ini bil masurnya menonjol. Harus Anda punya data. Kalau begitu buktikan dong. Sekarang kita pembuktian. Jangan lagi cerita seperti S1 cuma teori-teori cerita. Jangan usah begitu. Sekarang kita buktikan. Ustaz Suwandi, Ustaz Jibril, Ibnu, Ibeng, Kahfi, siapa lagi? Rahmat dan Wahida. Harus dibuktikan. Anda tahu Ibnu Katsir itu bil masur. Oke. Itu sudah kajian lama itu. Sekarang buktikan. Kalau begitu, berapa halaman di dalam kitab At-Tabari yang ada riwayatnya? Berapa halaman yang ada mungkin pendapat pribadinya Ibnu Katsir? Nah, kalau begitu kita bandingkan. Oh, 1000 banding 100. Oh, jauh sekali ya. Pantasan ini bil masur karena pendapat pribadinya cuma atau pendapat ulama kontemporer itu cuma 100 halaman saya kumpul ini, 1000 halaman ini ternyata ini bil maksur semua ini. Nah, atau berikan contoh sampel. Kalau tidak bisa satu kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah ini data saya misalkan para peserta semua, peserta di kelas. Ya. Al-Fatihah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, saya lihat ditafsirkan 100 halaman. Ditafsirkan 100 halaman. Tapi data saya menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah ini 80 halaman itu adalah berisi di awal-awal itu tentang asbabun nuzul, Makkiyah Madaniyah, tentang hadis-hadis Nabi. Kalau begitu 80 halaman ini tentang surah Al-Fatihah dibahas oleh Ibnu Katsir secara bil maksur. Adapun 20 halaman terakhir itu pun penghujung dan sebagai kesimpulan dan sebagainya itu menghubungkan dengan pendapat-pendapat fikih ulama-ulama seperti Syafi'i dan seterusnya yang kontemporer atau dan seterusnya. Ulama-ulama ya setelah masa tadwin atau setelah masa tabi'in. Oh, di kesimpulan 80 banding 20. Wah, terbuktilah kalau begitu. Dominasi Ibnu Katsir itu betul-betul bil maksur. Kalau tidak percaya, ada nanti peserta dia percaya. Jangan hanya berikan satu contoh pemakalah. Kalau begitu, boleh berikan 2 atau 3. Misalkan yang pendek-pendek saja ya, jangan contohnya Al-Baqarah. Baqarah ambil sesako itu. Ya kan? Nah, ambil saja yang simple-simple. Misalkan surat terpendek di dunia, Al-Kautsar. Atau Al-Ikhlas ambil, Al-Asr, 3 ayat juga. Itu mau ambil yang pendek-pendek, jangan mau Yasin, Al-Waqiah, jangan mau panjang dua. Yang pendek-pendek mau dulu misalkan. Ya kan? Karena ini makalah, bukan tesis. Beda saya ya, mohon maaf. Beda saya ketika saya mau kaji tafsir An-Naisaburi yang 6 jilid itu, betul-betul saya menulis. Ya, Al-Baqarah berapa halaman bil masurnya, Ali Imran berapa halaman bil ra'yinya, saya urai memang 114 surah ini saya urai. Contoh-contoh saya juga ya tak 5 tak 10 surah. Surah-surah panjang-panjang, ya kan, dan seterusnya. Itu kalau tesis atau disertasi. Kalau makalah cukup mungkin yang pendek-pendek Al-Fatihah, juz-juz ammalah, Al-Fisal ya, yang pendek-pendek saja. Mufassalat saja ya, dan seterusnya. Ya, harus ada pembuktian. Dan pembuktiannya jangan cuma satu. Siapa tahu kebetulan. Kenapa tidak bisa ke satu? Siapa tahu kebetulan. Kebetulan saja. Iya kan? Tapi kalau dilihat 2 atau 3. Ternyata. Semua surah yang saya teliti ini. Ada 3 surah. Semuanya itu menantelaki itu bil masur. Oh ternyata. Tidak diragukan lagi. Yang jadi masalah kalau 2 jenis teliti. Al-Ikhlas no teliti. Menangi bil masur. Al-Kautsar teliti benangi bil ra'yi. Masih mau kok. Makanya ambil 2 sampai 3. Ini lagi sampelnya. Oh, ternyata oke. Bisa juga begitu. Ini menangi berarti 1 sama. Kalau begitu injury time, babak penalti. Oke, ternyata saya ambil lagi contoh yang terakhir yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Ternyata menangi di situ bil maksur. Kalau begitu 2-1 menang. Sudah 1 putaran. Begitu. Begitu itu loh contohnya kenapa kita ambil ya kan? Kenapa saya katakan tadi ambil sampel 2 atau 3. Kalau Anda sudah ambil sampel 2 ternyata menami kemudian masih meragukan, silakan ambil 3. Ya kan? Atau 1 sama ambil lagi 3. Tapi kalau sudah menang telak ini surah pertama ini 80 banding 10. Banding beda sekali. Beda kalau misalkan 55 dengan 54. Beda tipis ini bil masuk birainya. 55 54. Saya tidak puas ini. Surah berikutnya lagi.
Ya, 53, 51. Tipis sekali ini menanya ini. Iya kan? Itu bisa mengambil berikutnya ya dan seterusnya. Itu namanya penelitian. Harus ada dibuktikan. Ya. Jadi nanti jangan banyak teori. Mungkin teorinya cuma 1-2 halaman saja. Saya minta makalah betul-betul makalah pasca harus ada aplikasi bentuk penelitian bukan bentuk contohnya apa, pembuktiannya apa, oke, indikatornya apa, cara mengetahuinya bagaimana, cara menentukannya apa, dan seterusnya dan baru jelas ya, baru jelas dan seterusnya. Deh, capek makalah bicara sebentar. Jaga-jaga suara aku deh. Ada mungkin pertanyaan? 5 menit penutup sebelum jam 6. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ada juga caranya nanti ya, melacak corak ya. Sebentar nanti yang melacak corak itu ada juga caranya, menentukan corak ya. Ada juga caranya menentukan tahlili atau tidak. Ada juga caranya menentukan bil masuk atau tidak ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tadi ingin menambahkan sedikit. Ibnu Furqan mengatakan kalau pendekatan lugawi berarti coraknya lugawi. Cara melihat corak itu ada dua, ya. Cara melihat corak itu ada dua. Saya sampaikan dulu satu dulu, ya. Yang pertama, lihat latar belakang atau kecenderungan pendidikan, aliran atau apa namanya, keahlian dari seorang mufassir. Saya berikan contoh. Anda tahu namanya dulu almarhum Baharudin Lopa. Beliau adalah jaksa agung. Berarti dia nuansa hukum ya. Seorang jaksa. Orang Mandar, Pambusuang ya. Oke. Pernah dulu menjadi hakim ya. Jaksa agung tertinggi Indonesia. Oke. Ada tulisan beliau tentang Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Kira-kira bisa Anda tebak tidak? Tema apa yang dia ambil ketika dia mengkaji tentang Al-Quran, ayat-ayat tentang apa? Dan kira-kira coraknya corak apa? Ustaz Suwandi, kira-kira apa? Nuansa apa kira-kira ayat-ayat tentang apa? Baharudin Lopa. Ayat Apa? tentang hukum. Betul, tentang hukum. Judulnya itu, tulisan beliau, ada buku saya itu berjudul HAM, Hak Asasi Manusia dalam Al-Quran. Ditulis oleh beliau, Profesor Baharudin Lopa. Maka arahnya ada hukum. Ada dokter mengkaji Al-Quran, ya nanti arahnya arah medis, kesehatan. Ya kan? Ada tarekat, mursyid tarekat, ya kan? Mengkaji Al-Quran, ya nuansanya tasawuf. Oke? Ada ahli bahasa, mengkaji Al-Quran, ya nanti lainnya ke bahasa juga. Begitu. Dari salah satu cara nanti, melihat corak, ya, melihat corak, lihat keahlian, latar belakang kecenderungan mufassir Anda. Ya, Quraisy Shihab itu ahli segalanya. Ya, ahli segalanya. Mufassir juga itu pasti ahli segalanya. At-Tabari, apalagi ulama-ulama dulu itu, jangan kira misalkan Asy-Syafi'i cuma ahli hukum. Imam Syafi'i juga kan ahli hadis. Adakah musnad Imam Syafi'i? Musnadnya Syafi'i ada. Ya kan? Syafi'i Anda katakan cuma ahli mazhab, mujtahid. Beliau juga seorang sufi, pengamal tarekat. Ya kan? Ya kan? Dan apalagi ahli bahasa. Jadi all in one lah. Tetapi apa yang paling menonjol? Apa kesan pertama Anda terhadap dia? Ya kan? Prof. Agil Munawar kemarin tamu kita. Ya kuliah perdana Menteri Agama 2001-2004. Beliau memang dikenal sebagai profesor di bidang hadis. Ya kan? Tetapi dia juga ahli tafsir. Ketika dalam sebuah sesi, bahkan di televisi, Prof. Quraisy Shihab berhalangan, banyaknya itu ahli tafsir, Prof. Nasaruddin Umar, Prof. ini, Sakhiron di Jogja atau di mana, ya kan, Nasaruddin Baidang, banyaknya itu kenapa dipilih Prof. Agil Munawar? Jelas-jelas itu sertifikat profesornya, beliau bidang ahli hadis. Tapi kenapa dipilih Prof. Agil Munawar? Padahal, jadi walaupun dia hadis, dia juga wawasan tafsirnya, tidak main-main juga. Bahkan ahli qiraat juga, ada sanadnya. Bahkan qori juga, patilawah, pelagu. Ya kan? Kalau beliau baca Al-Fatihah itu satu napas itu.
dan suaranya sangat panjang sekali ya, dan seterusnya. Ada video channel saya itu haflahnya antara Prof. Agil Munawar dengan Ustaz Bakhri Waru yang merupakan juara 1 internasional di Malaysia tahun 2002. Ya, tanding yang mana tanding antara Bahri Waru 40-an ya, 40-an atau 50-an haflah dengan Prof. Agil itu sudah 70 lebih umurnya. Oh, bagaimana suaranya dan napasnya Prof. Agil ya tidak kalah dengan juara 1 internasional ini, ya kan? Buka di channel saya itu. Ada sempat saya rekam itu ketika beliau datang di Masjid Raya, Masya Allah ya, dan seterusnya. Berarti mungkin ulama tidak ahli semua, tetapi mungkin ada yang paling berkesan. Rahmat ini orangnya baik, tetapi dia yang paling menonjol baiknya aspek ini, ya kan? Ustaz Suwandi ini orangnya baik, tetapi yang paling menonjol sifat baiknya ini. Begitu. Begitu Wahida. Nanti juga kalau cari ku calung, jangan ku bilang soleha, yang baik hati, jangan ku bilang baik saja. Harus ada yang menonjol, harus ada dibuktikan. Baik itu apa? Dermawan baik, suka membantu baik, pintar juga baik, ya kan? Gagah juga baik. Nah bilang Ustaz Nur Wahida, semua Ustaz, mau no. Mau no. Mau yang sempurna, sempurna itu milik Allah. Mau apa memperbaiki keturunan. Itu saya heran aja. Saya tanya orang jelek mau menikah sama orang gagah. Ya, baik laki-laki mau perempuan, saya cari yang gagah-gagah, Ustaz. Kalau perempuan gue tanya begitu tuh, tanya. Laki-laki gue tanya, saya cari yang cantik-cantik, memperbaiki keturunan. Kalau mau dibaleki bagaimana? Orang gagah yang ditanya, mau merusak keturunan. Iya. Iya kan? Iya, mau memperbaiki keturunan, mau merusak keturunan. Harus adil lah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, semua itu ada ya dinamikanya. Ya, nanti minggu depan teorinya saya mau cuma 25%. Aplikasi pembuktian penentuannya, contoh-contohnya 75%. Ya. Dan seterusnya. Contoh-contohnya jangan tafsir-tafsir yang terkenal tadi At-Tabari, Ibnu Katsir, bosan. Contoh-contoh lain. Kalau saya Turnitin ini seperti ini, Ibeng ini Turnitinya kepala 3 ini Turnitinya ya lumayan iya. Ya, harusnya 24 sudah mendekati. Turnitinya kalau At-Tabari, Ibnu Katsir 70% itu. Cari contoh-contoh tafsir-tafsir yang lain-lain ya, yang lain-lain yang tidak menonjol apa dan sebagainya ya. Banyak loh kita tafsir ya, di Bugis Makassar banyak kitab tafsir, di Jawa juga ada kitab tafsir khusus, di Kalimantan, di Sumatera ada juga kitab tafsir, atau mau yang Arab boleh. Jadi kitab tafsir yang Anda ambil ini, saya tantang Anda bukan hanya bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi boleh, atau mau memang yang Indonesia boleh. Ada banyak ya. Yang penting apapun bahasanya, bil masul bil ra'yika, apapun bahasanya, tahlil atau ijmalika dan seterusnya. Sudah deh, jangan nih, habis waktu. Injury time, habis. Sudah? Tidak ada yang pertanyaan mungkin? Saya rasa belum tuntas ini, tetapi kita cukupkan saja. Nanti minggu-minggu depan kalau kita ingat lagi, saya akan jelaskan lagi, perkuat lagi tentang metode pendekatan corak ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat, belajar juga, jangan mau disuapin di pondok gitu orang kalau disuapin terus sama gurunya, ya kan? Sekarang mulai minggu depan, kalau ada teori disampaikan Jibril, siapa lagi pemakalan berikutnya, sekali-sekali bilang salah itu brother, itu teori lama. Ada teori baru yang membantah ini, mengatakan begini, begini, begini. Itu cocok itu. Iya Kang, baru. Oh cocok itu, tetapi saya tambahkan. Contoh Anda itu kurang akurat. Yang akurat itu kalau ada di halaman ini, jilid ini buka itu mengarah bahwa ini tafsirnya tahlili, ini alasannya apa? Dan seterusnya. Oke, sudah lewat 1 menit. Mohon maaf, saya ambil waktu Anda 1 menit ini ya. Semoga bukan dosa ya. Dan saya juga minta maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Kalau ada kesalahan itu adalah murni dari hamba Allah yang bernama Irham. Kalau ada kebenaran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin atau mumtarin ya, di ayat itu. Kalau kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau betul-betul itu kebenaran, jangan pernah meragukannya sedikit pun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Ini Wahida ketawa-ketawa terus. Saya sengaja senyum. Wahida, kau senyum-senyum terus kepada saya atau kepada Jibril atau kepada Rahmat? Saya curigation ini sama Anda ini. Tapi biarlah. Bulan Ramadan itu Sama-sama Kahfi. kepada siapa Rahmat? Sama siapa senyum-senyum? Sabul Kahfi, Astagfirullah. Ustaz. Oh, sama Sablu Kahfi. Oh, Tidak, Kahfi. Ustaz. Oh, bagus kita Sablu Kahfi, ada mujizatnya itu ya, ada kehebatannya. Bisa tidur selama 300 tahun. Luar biasa. Kalau kau nanti jadi istrinya, lu kasih bangun selama 3 hari tidak bangun-bangun gitu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.